Anjing. Sudut pandang ilmu pengetahuan dalam Islam, yaitu terdapat di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Makna dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Islam meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Kemudian terdapat di surat Al-Alaq ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kolam. Ia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Makna dari ayat tersebut dijelaskan bahwa seruan kepada manusia untuk memperoleh pengetahuan dengan cara membaca, sehingga dengan ilmu yang dimiliki oleh setiap insan manusia dapat melihat serta meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hal tersebut dapat meningkatkan ketakwaan setiap insan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terdapat di hadis riwayat Ibnu Majah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sejarah ilmu pengetahuan dan perkembangannya dari zaman ke zaman. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Pada zaman ini, perolehan ilmu pengetahuan dengan cara seperti berdasarkan pengalaman kehidupan sehari-hari, meningkatkan antara pengalaman tersebut dengan hal-hal najis, penemuan abjad serta bilangan, kemampuan berhitung atau membaca, dan kemampuan untuk menentukan hal yang terjadi di kemudian hari berdasarkan pengalaman yang dikaitkan dengan hal najis. Zaman Yunani kuno.
pada zaman ini memiliki tanda-tanda seperti setiap insan memiliki hak untuk mengutarakan pendapatnya masing-masing, setiap insan sudah tidak percaya hal yang berkaitan dengan mitologi atau magis, dan setiap insan manusia sudah memiliki sikap yang kritis untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Irjan. Ya, selanjutnya pada zaman pertengahan. Pada zaman ini banyak para teologi di negara-negara Eropa di mana kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dikaitkan dengan kebenaran agama. Sedangkan di negara-negara timur, ilmu pengetahuan sangat berkembang secara cepat dan pesat. Adapun klasifikasi jasa ilmuwan Islam terdapat dalam 3 bidang, yakni yang pertama sebagai penerjemah peninggalan bangsa Yunani. Yang kedua, memperdalam dan menyebarluaskan ilmu kedokteran, obat-obatan, ilmu kimia, ilmu alam, dan ilmu yang berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, menemukan sistem desimal, angka, dan aljabar. Zaman Renaissance. Pada zaman ini merupakan tahapan peralihan menjadi suatu kebudayaan modern. Pada zaman ini manusia disebut sebagai animal rasional, di mana manusia sudah memiliki pikiran yang sangat rasionalisme untuk memperoleh ilmu pengetahuan tanpa didasarkan atas campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang ditemukan dan dikembangkan pada zaman ini terkait dengan astronomi, di mana tokoh-tokoh yang terkenal seperti Galileo, Galilei, dan Kepler. Zaman modern. Pada zaman ini berkembangnya ilmu terkait dengan bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern melalui 3 sumber, antara lain menjalin hubungan antar kerajaan Islam, negara Prancis. Melalui perang salib tidak hanya terjadi perperangan saja, tetapi menjadikan para tentara Eropa menyadari kemajuan Islam dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Yang ketiga, jatuhnya Istanbul ke tangan Turki pada tahun 1453, sehingga para ahli agama bertransmigrasi ke bagian Italia. Di sana mereka menjadi pionir bagi perkembangan ilmu pengetahuan di negara-negara Eropa. Kontribusi dan implementasi ilmu pengetahuan dalam kehidupan umat manusia. Ilmu pengetahuan yang memiliki esensi untuk kehidupan umat manusia yang lebih baik adalah ilmu pengetahuan yang memiliki kesetimbangan antara hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki dampak yang sangat penting bagi perkembangan teknologi yang menjadi fondasi dasar kehidupan manusia yang yang tetap memperhatikan dampak positif bagi setiap insan manusia dan alam sekitar, yang menjadi wadah dari perkumpulan setiap insan manusia. Ya, kesimpulan dari ini adalah dalam Islam, pengetahuan adalah suatu yang sangat penting bagi kehidupan setiap insan manusia. Berdasarkan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, agama Islam memiliki campur tangan yang sangat penting, maka kita sebagai umat Islam seharusnya kembali menata strategi untuk mengembalikan kejayaan Islam dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memegang Al-Quran sebagai pedomannya. Ilmu pengetahuan sangat berkontribusi dalam membangun sebuah peradaban umat manusia. Jika implementasi dari pengetahuan tersebut tepat dan bijak, apabila implementasi dari ilmu tersebut digunakan bukan untuk kemaslahatan, maka yang terjadi adalah kehancuran bagi peradaban umat manusia. Baik, sekian pemaparan materi terkait peran ilmu pengetahuan dalam Islam yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.